Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putriasyari dari kelas 12 IPA 1 ingin melakukan riset virtual mengenai budidaya pedaging dan petelur. Apa sih budidaya pedaging itu? Budidaya unggas pedaging merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas untuk dipanen hasilnya. Contoh budidaya pedaging. Yang pertama ada ayam, burung puyuh, entok, serta itik. Dalam melakukan budidaya pedaging, ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu bibit harus unggul. Bibit yang unggul merupakan jaminan dari kualitas ternak yang sehat, berbobot, serta memiliki nilai yang tinggi. Apapun jenis ternaknya, dari mulai ayam hingga sapi, pemilihan bibit unggul merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, lokasi dan kebersihan kandang. Nah, ini yang belum dipahami oleh banyak para pelaku bisnis ternak. Mereka kadang abai terhadap kenyamanan warga sekitar. Membangun kandang ternak harus sesuai dengan prosedur dan kesehatan masyarakat setempat. Jika tidak, maka akan berdampak buruk bagi warga sekitar. Seperti mencium bau tidak sedap, tersebarnya penyakit tertentu, dan bahkan pada pencemaran lingkungan karena limbah ternak. Dan yang terakhir, makanan dan vitamin ternak. Sudah seharusnya memberi makan ternak dengan kualitas pakan yang unggul serta vitamin yang tepat. Kualitas pakan akan menentukan bobot serta kesehatan ternak. Pilihlah kualitas pakan unggul yang sudah berstandar sehingga ternak tidak hanya sehat dan berbobot, tapi akan kebal terhadap berbagai penyakit. Nah, setelah kita mengetahui tentang budidaya pedaging, selanjutnya kita akan mencari tahu budidaya petelur itu apa sih? Budidaya ternak ayam petelur adalah pemeliharaan ayam yang memang bertujuan untuk menghasilkan telur. Budidaya ternak ayam petelur berisikan ayam-ayam betina dewasa yang dapat menghasilkan telur dalam jumlah besar. Kemudian telur-telur tersebut dijual di pasaran. Dalam melakukan budidaya petelur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenis ayam yang dibudidayakan. Jika ingin memulai budidaya ayam petelur, pilihlah jenis ayam yang akan dibudidaya. Ada 2 jenis ayam petelur yang dapat dibudidaya, yaitu petelur putih dan petelur coklat. Selanjutnya, pemilihan lokasi. Lokasi tempat budidaya ayam juga sangat diperhatikan, karena lokasi yang dekat dengan pemukiman warga kurang cocok untuk budidaya ayam petelur ini. Selain bau kotoran ayam yang tidak sedap, resiko penularan penyakit juga sangat besar. Pilihlah lokasi budidaya ayam petelur yang jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya, pembibitan ayam petelur. Bibit ayam petelur bisa didapatkan dengan cara menetaskan sendiri atau membeli anak ayam petelur. Selanjutnya, penggunaan kandang ayam. Ada 2 jenis kandang ayam yang dapat digunakan untuk budidaya ayam petelur, yaitu kandang umparan dan kandang baterai. Selanjutnya, pemberian pakan ayam. Banyak jenis pakan ayam yang dapat diberikan ke ayam petelur, seperti tepung ikan, sentrat, dan jagung. Masing-masing jenis makanan ayam ini memiliki kelebihan dan fungsinya. Pemberian makan ayam yang bervariasi sangat diperlukan. Selanjutnya, pemberian probiotik. Bahan-bahan untuk membuat probiotik antara lain air mineral, ragi tape, susu, air kelapa, molase, atau tetes tebu. Bahan-bahan tersebut dicampurkan lalu difermentasikan. Pemberian probiotik ini dilakukan maksimal 2 kali dalam seminggu dan minimal 1 kali dalam seminggu. Tujuannya agar nutri ayam tetap terjaga. Yang terakhir, pemanenan telur. Biasanya dapat dilakukan 3 kali sehari, namun hasil panen telur ayam ini tidak semua telur berkualitas baik.
ada telur yang normal dan abnormal. Kondisi telur normal yaitu bentuknya oval, berbeda dengan telur abnormal, bentuknya lonjong atau gepeng, dan ukurannya kecil dari telur yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengolahan budidaya pedaging dan petelur, lalu apa saja sih manfaat pengolahan hasil ternak tersebut? Yang pertama, ada menambah cita rasa makanan. Yang kedua, meningkatkan kuantitas makanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir adalah memperpanjang masa simpan bahan pangan. Lalu, bagaimana ya cara pengemasan hasil bahan ternak tersebut? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, bisa menggunakan plastik. Namun, permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong kresek yang berwarna hitam. Kantong kresek yang berwarna hitam merupakan hasil dari daur ulang yang sangat tidak baik jika langsung kontak dengan makanan. Karena jika ada kotoran hewan yang terkena daging, maka sama saja memberi ragi yang berefek pada rusaknya jaringan daging. Yang selanjutnya bisa menggunakan kaleng. Namun permasalahannya adalah jika suatu zat kimia yang ditambahkan pada makanan dapat menyebabkan kanker, zat kimia itu harus dilarang pemakaiannya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan pengemas vakum. Kemasan vakum dengan oksigen rendah dapat meningkatkan masa simpan produk daging dengan menekan pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Namun, BR Thermospacta masih bisa tumbuh di permukaan daging sapi. Metode yang efektif untuk mengendalikan pembusukan oleh BR Thermospacta pada kemasan vakum adalah dengan penerapan bakteriosin. Bakteriosin digunakan sebagai bahan pengawet untuk bahan pangan yang memerlukan daya tahan selama proses pengolahan, distribusi, dan penyimpanan dalam waktu yang cukup lama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.